Oke, kita belajar konteksnya ini kita foto wisata ya. Oke, Ya, konteksnya Kita foto sedang wisata. berwisata. Betul. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan foto yang bagus sesuai dengan konteks. Nah, problem masyarakat kita ketika mereka berwisata, setelah pulang wisata, yang paling banyak diupload itu bukan foto wisatanya, foto muka. Oh Ya. ya, Selfie. selfie-nya. Nah, ya itu. Karena sekarang kita harus bangun mental dulu. Kita ini mau mempromosikan wisata, Betul. bukan mempromosikan muka kita. Iya. Oke, jadi kesalahan pemula pada umumnya terlalu banyak mengambil foto diri Diri sendiri, atau ya. foto selfie. Itu tidak salah untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau konteksnya kita mau mengangkat pariwisata, artinya kita harus lebih banyak foto objek wisatanya Objek wisata. dibandingkan muka kita sendiri. Nah, itu tips yang pertama, kurangi foto selfie. Oke. Nah, tips yang kedua, foto jangan miring-miring, Pak. Coba bayangkan kalau orang foto Pulau Bunaken atau Manado Tua ya dari belakang kawasan Megamas, horizonnya itu begini. Oh, ya jadi harus simetris lah Ya. istilahnya. Ya. Nah, banyak orang awam kadang-kadang mereka terpengaruh dengan sosial media dan lain-lain. Oh, biar estetik dan Ya. lain-lain. Tapi ingat, kita sedang berbicara untuk mengangkat pariwisata. Oke. Foto yang baik dan benar. Oke. Jadi ya kalau boleh fotonya jangan miring-miring. Kayak yang di belakang kita ini. Nah, Ya, betul, itu betul. nggak miring kan? Nah, karena kalau dia miring, ya orang juga mau lihat, lah kenapa miring? Iya. Nah, gitu. Jadi tidak enak, Dang. Betul. Nah, itu tips yang kedua, jangan miring. Kemudian, ya pastikan pencahayaannya tepat. Oke. Nah, kalau kita bicara pakai smartphone saja ya, tidak pakai kamera profesional. Smartphone paling mudah. Nah, biasanya itu di smartphone itu ada metode lock exposure atau mengunci pencahayaan. Pasti bapak-bapak semua pernah kan kalau foto terus misalnya kalau dia terlalu terang kita pencet di daerah paling terang. Oh iya ya. Kayak ini kan dia terang kan di belakang, nah kita pencet sini. Nah, dia jadi natural. Nah, dengan melakukan hal tersebut bisa dipastikan foto kita akan memiliki pencahayaan yang seimbang di smartphone kita. Karena kalau foto terlalu terang itu tidak enak dilihat. Oke. Begitu juga kalau terlalu kabur, tidak enak dilihat. Nah, nanti coba kita posisikan diri misalnya Bapak berdua di hire Pak Mario. Oke. Pak, saya butuh foto Pantai Pal Pulisan ya. Heeh. Udah bayar mahal nih. Ya. Nah, waktu datang ke Pak Mario, hasil foto yang dihasilkan terlalu terang, blurry, miring. Nah, kira-kira menurut Pak berdua bagaimana Pak Mario akan menjelaskan ke klien-kliennya? Ya. Pak, coba lihat ini indahnya pasir putih di Pantai Pal. Tapi foto yang ditampilkan gelap atau miring. Iya. Mungkin tidak miring ya, tapi gelap. Oke. Yang lebih terang lautnya. Memang lautnya bagus, tapi kita bicara pasir putih. Pasir putihnya jadi gelap kan tidak enak dilihat. Oke. Nah, jadi 3 hal dasar itu mungkin bisa dijadikan acuan kepada ya masyarakat mungkin yang sedang mendengar, yang mungkin hanya pakai smartphone. Oke. Kira-kira itulah salah satu beberapa tips yang bisa kita lakukan agar setiap kali kita jalan-jalan yang diposting, yang dipamerkan itu bukan hanya foto muka kita semua. Oke, baik. Kira-kira seperti itu, Pak.